Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4559, 45560, 4561. Kenapa harus berdiri? Begini saja aku masih bisa mengambil tindakan. Dev melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan ribuan sinar cahaya tiba-tiba menyala dari segala arah. Kecemerlangan ini langsung memecah kegelapan di sekitarnya. Dan di saat yang sama, ketiga orang itu juga terbungkus dalam cahaya dan tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Apakah seluruh kekuatan spiritualmu belum terkuras habis? Mata tetua Zhang penuh dengan keterkejutan. Dia melihat bahwa Dev jelas telah kehabisan kekuatan spiritualnya sekarang dan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Bagaimana Dev bisa tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Dev sedang memegang pedang pembunuh naga di tangannya saat ini, dengan sedikit cibiran di wajahnya. Siapa bilang ketika kekuatan spiritualku habis, aku akan dibantai oleh orang lain? Baiklah kalau begitu, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih bisa kamuledakkan. Setelah tetua Zhang selesai berbicara, kabut abu-abu tiba-tiba mengepul di aula, dan kemudian wajah hantu besar muncul. Wajah hantu ini melanda Dev dengan semburan raungan. Sedangkan Dev menatap wajah ganas yang mengaum dengan jijik di matanya. Hingga saat ini, pihak lain masih menganggap Dev masih memiliki kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Namun mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa selain kekuatan spiritual, Dev juga memiliki kekuatan lain di tubuhnya. Kekuatan naga ilahi, segala jenis kekuatan asli, kekuatan tiga klan, serta kekuatan abadi di dalam tubuh. Semua kekuatan ini ada pada satu orang, dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Dev hanya dengan sengaja menghabiskan energi spiritualnya untuk membuat pihak lain muncul. Formasi ilusi ini memang cukup bagus, sehingga Dev memikirkan cara ini untuk membuat lawannya muncul. Raja Iblis Awan Merah yang baru saja berbicara dengan Dev, tetapi Dev mengabaikannya, dan itu juga karena alasan ini. Ketika Dev melihat energi spiritualnya habis, orang di belakang layar baru benar-benar muncul. Tapi apa yang tidak disangka Dev adalah lawannya tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak ada gunanya. Selama kamu muncul, semua yang ada di sini tidak ada artinya bagiku. Setelah Dev selesai berbicara, dia menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor naga emas muncul, meraung, nyala api berkobar, dan pedang bersinar seperti meteor. Ketika tetua Zhang dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung terkejut. Mereka meremehkan Dev sebelumnya dan tidak pernah menyangka bahwa Dev masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tubuhnya. Beberapa orang itu ingin lari, tapi sudah terlambat. Wajah hantu ganas ditembus oleh cahaya pedang dan menghilang dalam sekejap. Dan ketiga orang itu juga berada di bawah sinar pedang yang menakutkan, dan bayangan mereka langsung dilalap oleh api. Bersamaan dengan teriakan tersebut, ketiga orang itu juga menghilang ke dalam kobaran api. Dan pemandangan di sekitarnya mulai terdistorsi, dan kemudian istana di depannya menghilang. Dev melihat dirinya berdiri di tanah, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan yang jernih, masih di Gunung Tianmo, dan semua kegelapan telah hilang. Formasi ilusi ini rusak, dan Dev kembali ke dunia nyata. Di depan Dev, tampak ketiga orang itu jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, dan mereka jelas terluka parah. Dev baru saja menghancurkan bayangan mereka, menyebabkan tubuh mereka juga terluka. Dan ketiga orang itu memandang Dev dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev terhadap mereka. Kalian bertiga adalah monster, sebenarnya telah menyakiti begitu banyak orang di sini. Siapakah di antara kamu yang mengatur formasi hantu ini? Dev memandang ketiga orang itu dan bertanya dengan suara dingin. Ketiga orang itu saling memandang, tetapi mereka semua memilih diam. Meski mereka bertiga sangat ketakutan, tidak ada yang berani berbicara. Melihat tidak satupun dari ketiga orang itu yang berbicara, Dev sangat terkejut, lagi pula ketiga orang itu terlihat sangat ketakutan. Jika kalian tidak memberitahuku, aku punya banyak ide. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan naga ilahi melonjak di dalam tubuhnya, dan kemudian dia dengan lembut mengusapnya dengan telapak tangannya. Aura menakutkan itu membuat ketiga orang itu tercengang. Apakah kamu bukan manusia? Tetua Zhang memandang Dev dengan kaget dan bertanya, "Siapa bilang aku bukan manusia?" Dev bertanya balik, "Tapi, aura di tubuhmu adalah aura klan binatang yang menakutkan." Tetua Zhang bertanya dengan bingung, "Lalu apa yang kamu lihat?" Setelah Dev selesai berbicara, api iblis ditembakkan, membakar sekitar 3 orang itu.
Aura iblis, apakah kamu seorang kultivator iblis? Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan kaget. Saat ini, ketiga orang itu menjadi kebingungan. Mereka belum pernah merasakan aura tiga klan besar dalam diri satu orang. Ini sungguh luar biasa. Sekarang mereka bahkan tidak tahu apakah Dev itu manusia atau bukan. Bisakah kalian menjawab apa yang baru saja aku katakan? Dev bertanya dengan dingin. Ini, formasi ilusi ini adalah... Pria parubaya berjubah hijau membuka mulutnya dan ingin berkata. Tapi saat dia membuka mulutnya, Tetua Zhang memelototinya dan berkata, "Diamlah, apakah kamu ingin dimusnahkan?" Kalimat ini seketika membuat pria parubaya berjubah hijau itu menutup mulutnya. Ketika Dev melihat ini, dia menyerang Tetua Zhang dengan semburan api. Api itu berkobar hebat sampai lelaki tua itu melolong. Rasa sakit seperti itu sungguh membuatnya panik saat mendengar suaranya. Ketika pria parubaya berjubah hijau melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan tubuhnya terus gemetar. "Katakanlah, jika tidak, kamu akan menjadi seperti dia." Dev berkata dengan dingin. "Kami tidak akan memberitahu, bunuh saja kami." Saudara Lu itu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Boom!" Sinar api pamungkas juga membakar saudara Lu, membakarnya hingga melolong seperti hantu. Pria parubaya berjubah hijau di tengah gemetar lebih parah. Dev tahu bahwa orang ini adalah terobosannya. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membakarmu dalam kobaran api selama 3 hari 3 malam, dan membuatmu merasakan sakitnya api itu." Dev berjalan mendekat, lalu menatap langsung ke pria parubaya berjubah hijau dan berkata. Pria parubaya berjubah hijau tidak berani menatap mata Dev. Tubuhnya gemetar dan dia menangis, "Tolong, lepaskan aku. Aku juga mengikuti perintah. Aku tidak mengatur formasi ilusi itu, aku juga tidak menipumu untuk datang ke sini. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kalau begitu izinkan aku bertanya, siapa kamu?" Dev bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa saat ini, dia hanya perlu mengambil langkah perlahan untuk mengetahui informasinya. Aku. Pria parubaya berjubah hijau memandang ke arah teman yang terbakar di kedua sisi, menelan ludahnya dan berkata, "Kami dari Kota Binatang." Kota Binatang. Dev sedikit mengernyit, lalu bertanya, "Mengapa aku tidak tahu ada Kota Binatang? Di mana Kota Binatang ini?" Ini, aku tidak bisa mengatakannya." Pria parubaya berjubah hijau dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Kami keluar secara diam-diam. Jika penguasa kota mengetahuinya, kami semua akan dimusnahkan. Tolong biarkan aku pergi. Aku punya ibu berusia 8.000 tahun dan seorang anak berusia 300 tahun. Tolonglah." Pria parubaya berjubah hijau terus bersujud kepada Dev. Dan Dev hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan pria parubaya berjubah hijau. Lupakan menjadi ibu berusia 8.000 tahun. Lagi pula, wajar jika para kultivator di dunia ini hidup sampai usia 8.000 tahun. Tapi siapakah anak berumur 300 tahun itu? Oke, aku tidak akan bertanya di mana Kota Binatang itu, tetapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi di Kota Binatang ini, kan? Aku sangat penasaran, karena aku telah melakukan perjalanan ke Gunung Tianmo puluhan kali, dan aku belum pernah melihat bagaimana keindahan kota di daerah ini. Dev tidak berani bertanya terlalu dekat, jadi dia berkata, "Setelah perang antara dewa dan iblis, Kota Binatang kita disembunyikan. Semua warga Kota Binatang tidak diperbolehkan pergi begitu saja. Formasi ilusi ini juga dibentuk oleh penguasa kota kita untuk mencegah siapapun memasuki Kota Binatang secara tidak sengaja. Kami bertiga diam-diam menggunakan formasi hantu untuk memburu manusia guna menyempurnakan 10.000 pil hati." Pria parubaya berjubah hijau melihat bahwa Dev juga sangat banyak bicara, jadi dia sedikit melonggarkan kewaspadaannya. Mungkinkah semua binatang di Kota Binatang ini adalah binatang dan tidak ada ras lain? Dev terus bertanya. Pria parubaya berjubah hijau menggelengkan kepalanya, "Tidak." Dev melambaikan tangannya, dan api di Tetua Zhang dan saudara Lu padam, dan mereka berdua terengah-engah. Ketiga orang ini semuanya berada di alam Mahayana. Pria parubaya berjubah hijau dan saudara Lu keduanya berada di alam Mahayana tingkat pertama. Sedangkan Tetua Zhang lebih tinggi, dia terlihat seperti alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana dengan tingkat alam kalian bertiga? Seberapa kuat kalian di Kota Binatang? Dev bertanya. Tetua Zhang dan saudara Lu tidak berkata apa-apa, tetapi pria parubaya berjubah hijau berkata itu hanya dianggap rata-rata. Ada banyak orang di Kota Binatang yang lebih tinggi dari kita. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa binatang di dunia surga dan manusia begitu lemah sehingga mereka semua bersembunyi. 3 penguasa dan 4 raja seperti Yehe dan lainnya terdengar luar biasa, namun nyatanya tingkat kekuatan mereka hanya di alam kesengsaraan. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menjadi raja dari klan binatang. Para binatang dengan aura yang sangat kuat semuanya bersembunyi. Lalu di mana Kota Binatangmu?
Dev bertanya saat setrika masih panas. Ketika pria parubaya berjubah hijau mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa mengatakan ini, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mengatakannya. Bunuh saja kami." Tetua Zhang akhirnya menghela napas dan berkata pada Dev. Dev mengabaikan lelaki tua itu dan mengeluarkan petanya, meletakkannya di depan pria parubaya berjubah hijau dan berkata, "Apakah kamu melihat tempat yang ditandai dengan lingkaran merah? Ini seharusnya menjadi kota binatangmu, kan?" Pria parubaya berjubah hijau tertegun, dan kemudian menatap Dev dengan kaget. "Kamu, bagaimana kamu memiliki petanya?" Melihat reaksi pria parubaya berjubah hijau, Dev tahu bahwa tebakannya benar. Pria parubaya berjubah hijau tersadar, kemudian dia bereaksi dan berkata dengan cepat, "Tidak, tempat yang dilingkari merah bukanlah kota binatang kami. Kamu tidak perlu menebaknya." Namun, reaksi pria parubaya berjubah hijau saat ini adalah tidak lebih dari 300 tael perak di tempat ini. "Nak, izinkan aku memberitahumu, meskipun kamu tahu di mana kota binatang kita berada, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat menemukan kota binatang itu sama sekali." Tetua Zhang berkata pada Dev. "Benarkah?" Dev tersenyum tipis. "Kalau begitu biar ku tebak, kenapa aku tahu tempat itu tapi tidak bisa menemukannya? Apakah kota binatangmu berada di dimensi lain, jadi aku tidak dapat menemukannya meskipun aku tahu di mana letaknya?" Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat reaksi pria parubaya berjubah hijau. Akibatnya, pria parubaya berjubah hijau tidak bereaksi, dan Dev tahu bahwa tebakannya salah. Kota binatang buas ini seharusnya tidak berada dalam dimensi spasial lain. Karena tidak ada di dimensi spasial lain, tetapi tidak dapat ditemukan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu tersembunyi. Gunakan formasi ilusi untuk membingungkan orang-orang yang mencari kota binatang, sehingga meskipun mereka menemukan tempatnya, mereka tidak dapat menemukan lokasi kota binatang. Karena tidak berada di dimensi lain, maka kota binatangmu seharusnya disembunyikan oleh formasi hantu, menyebabkan orang tersesat dalam formasi hantu, sehingga mereka tidak dapat menemukan lokasi kota binatang. Itu seperti hantu yang memukul tembok. Penguasa kotamu ahli dalam menggunakan formasi sihir, jadi tidak sulit untuk melakukan ini." Dev melanjutkan. Tapi begitu Dev mengucapkan kata-kata ini, ekspresi pria parubaya berjubah hijau jelas berubah. Dan Dev tahu bahwa tebakannya benar. "Nak, kamu tidak perlu menebaknya. Bahkan jika tebakanmu benar, kamu tidak bisa keluar dari formasi ilusi. Jika bukan karena kita bertiga hari ini, kamu tidak akan pernah keluar dari formasi ilusi." Tetua Zhang berkata sangat marah. Dev juga mengakui bahwa jika dia tidak menggunakan trik untuk mengelabui ketiga orang ini agar muncul, Dev tidak akan dengan mudah menembus formasi ilusi dan keluar darinya. "Kamu benar, tapi sekarang kamu harus melakukan apapun yang aku minta." Setelah Dev selesai berbicara, dia menjepit jarinya, dan cahaya kemasan masuk ke tubuh mereka bertiga. Kemudian sosok hantu muncul di atas kepala mereka bertiga. Dev meraih sosok hantu itu dengan telapak tangannya. Jiwa ketiga orang itu dipegang di telapak tangan Dev. Kali ini, ketiga orang itu terkejut. Bersambung.